I'ma start it up like that's my best friend, that's my best friend. She's not my girlfriend, she's my best friend. I just fuck her from time to time. She wanted another drink, so I ordered another line. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada hari ini saya ingin berkongsi tentang informasi berkaitan pertumbuhan bakteri ya. Yang pertama-tama yaitu bakteri dapat mengambil makanan dari luar dalam bentuk larutan, dan bakteri juga dapat mengambil makanan dari luar dalam bentuk benda padat. Kemudian kembali kepada pertumbuhan bakteri, di mana bakteri ini kan bisa memperbanyak diri dengan melakukan reproduksi dari bakteri itu sendiri. Ada kita sebut sebagai reproduksi seksual dan aseksual. Reproduksi bakteri secara aseksual yaitu dengan membelah diri menjadi kepada dua bagian atau disebut sebagai binary fission, di mana bakteri akan membelah diri membagi dua, kemudian dua membagi empat, empat membagi 8, 8 membagi kepada 16. Nah, waktu dari pembelahan bakteri dapat kita sebut sebagai generation time, di mana pembelahan dari setiap bakteri itu berbeda-beda ya. Misalnya pada bakteri E. coli, di mana E. coli itu pembelahannya itu selama 15 sampai 29 menit. Kalau Salmonella typhi kira-kira selama 23 sampai 24 menit. Dan begitu juga bakteri-bakteri yang lainnya yang memiliki waktu atau masa pembelahan generation time yang berbeda-beda. Gambar ini merupakan gambaran dari pembelahan bakteri secara secara binary ya, pembelahan yang membelah dirinya membagi dua. Nah, selanjutnya akan saya bahas tentang fase pertumbuhan si bakteri, di mana terdapat fase-fase si bakteri ini akan mengalami kematian. Dapat juga bagaimana fase di mana dia dapat bertahan hidup ya. Terdapat 4 fase pertumbuhan bakteri. Yang pertama-tama yaitu adalah fase initial, kemudian dilanjutkan dengan fase exponential, kemudian fase stationary, dan fase deklinasi ya. Yang pertama-tama akan saya bahas yaitu tentang fase initial, di mana fase initial ini merupakan fase di mana si bakteri ini mulai menyesuaikan diri ya. Biasanya fase ini dilakukan fase ini berjalan selama 2 jam, di mana pada fase ini bakteri belum berkembang biak sama sekali. Pada fase ini hanya bakteri yang kuat saja yang akan bertahan untuk menuju ke fase selanjutnya. Nah, yang kedua akan kita bahas yaitu fase exponential, di mana pada fase ini bakteri itu akan berkembang biak sangat cepat. Nah, di sini biasanya terjadi pembelahan binar ya, di mana 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 menjadi 16 dan selanjutnya. Nah, saking banyaknya bakteri hasil dari pembelahan, maka otomatis asupan makanan yang mereka dapatkan akan berkurang. Jadi akan adanya saingan untuk mendapatkan asupan makanan, dan juga sisa metabolik yang beracun makin banyak. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir yaitu fase deklinasi ya, di mana pada fase ini bakteri yang kuat saja yang akan bertahan. Biasanya bakteri yang kuat itu akan memiliki spora yang akan melindungi dirinya, di mana pada fase ini juga jumlah asupan makanan juga akan semakin berkurang.
dan jumlah bakteri yang mati akan semakin banyak dan yang hidup akan semakin sedikit. Adapun contoh daripada bakteri yang dapat hidup pada fase ini seperti Neisseria gonorrhea, di mana dia memiliki spora yang dapat melindungi dirinya. Yang kedua yaitu reproduksi seksual. Kan yang tadi telah saya bahas sedikit tentang reproduksi aseksual. Nah, yang ini tentang reproduksi seksual, di mana pada reproduksi seksual yaitu terjadinya peleburan kromosom pada dua kuman yang berbeda. Lalu dari hal tersebut maka akan menghasilkan kuman yang sifatnya baru. Tetapi hal tersebut terjadi pada kuman yang memiliki famili yang sama seperti Escherichia coli dan Shigella dysenteriae. Pertumbuhan pada fase ini yaitu dapat dibedakan menjadi 3 berdasarkan suhunya. Yang pertama ada disebut dengan suhu sikrofilik, di mana bakteri yang dapat hidup di sini yaitu bakteri yang dapat hidup pada suhu 5 sampai 30 derajat Celcius, di mana suhu optimumnya yaitu 10 sampai 20 derajat Celcius. Nah, yang kedua yaitu mesofilik, di mana bakteri dapat tumbuh pada suhu kisaran antara 10 sampai 45 derajat Celcius. Suhu optimum yaitu 20 sampai 40 derajat Celcius. Nah, yang terakhir yaitu termofilik ya, yang paling panas, di mana bakteri dapat hidup pada suhu 25 sampai 80 derajat Celcius. Suhu optimumnya yaitu 50 sampai 60 derajat Celcius. Berdasarkan kebutuhan oksigen, bakteri dapat dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu aerob obligat, anaerob obligat, dan juga fakultatif aerob ya. Di mana anaerob obligat ini merupakan bakteri-bakteri yang dapat hidup tanpa menggunakan O2. Sementara aerob obligat pula harus hidup dengan menggunakan O2. Sementara lagi fakultatif aerob pula, di mana bisa hidup dengan menggunakan O2 maupun tidak menggunakan O2. Contoh dari anaerob obligat itu sendiri yaitu Clostridium tetani. Contoh dari aerob obligat yaitu Vibrio cholera, dan contoh dari fakultatif aerob itu sendiri yaitu Salmonella typhi. Nah, berdasarkan tingkat keasaman atau biasa yang disebut pH, kepanjangannya yaitu power of hydrogen. Pasti semua bakteri yang pada umumnya itu hidup pada bisa hidup pada suhu netral ya, yaitu 7, tetapi ada juga beberapa yang dapat hidup pada suhu sedikit basa maupun sedikit asam. Nah, bakteri patogen pada manusia pula hidup pada pH 6,8 dan 7,4, di mana pH ini merupakan pH darah. Bakteri yang dapat hidup pada suasana asam contohnya seperti Streptococcus mutan yang berada pada gusi ya. Contoh yang berada pada suasana basah seperti Vibrio cholerae. Berdasarkan sumber nutrisi dapat dibagikan kepada 2, yaitu autotrof maupun heterotrof. Yang pertama yaitu autotrof. Bakteri autotrof, di mana bakteri tersebut dapat menggunakan CO2 ataupun karbon sebagai sumber nutrisinya. Sumber C-nya ini merupakan pertumbuhan dan sintesis metabolisme tubuhnya. Kemudian dibagi lagi kepada 2 bagian, yaitu autotrof fotosintetik dan autotrof kemosintetik. Diambil dari kata fotosintetik, yaitu dapat hidup dengan menggunakan cahaya matahari, di mana kemosintetik itu sendiri pula merupakan sumber nutrisi yang diperoleh dari energi dan oksidasi substrat, di mana substrat inorganik contohnya seperti
NH3, NO2, Fi, dan S. Yang kedua yaitu bakteri heterotrof, di mana bakteri ini hanya dapat menggunakan bahan organik ataupun karbohidrat sebagai sumber karbonnya. Sekian saja materi tentang pertumbuhan bakteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Another drink, so I ordered another line. No, no, yeah, yeah.